Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Islamia MBI 11119000177. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bagian kelompok kami, yakni penilaian dan pengukuran tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Pada bagian pembuka ini terdapat ringkasan materi. Ringkasan materi yang pertama yakni terkait digitalisasi dan manfaat. Digitalisasi merupakan proses transkripsi dalam sebuah dokumen yang tercetak maupun yang lainnya yang diproses dengan menggunakan alat teknologi berupa komputer. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan, di antaranya yang pertama menghemat biaya dan menurunkan kos, yang kedua memberikan kemudahan, yang ketiga menambahkan keakuratan dan jangkauan global, yang keempat ruang dan waktu bukan menjadi kendala lagi, yang kelima lebih teratur dan sistematis, dan yang terakhir yakni mempermudah komunikasi antar karyawan. Sedangkan digitalisasi dalam sektor publik merupakan penggunaan atau pemanfaatan digitalisasi oleh suatu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Ringkasan materi yang kedua yakni terkait penilaian digitalisasi dalam sektor publik, salah satunya dengan menggunakan PEGI. PEGI merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintah secara nasional. PEGI juga untuk asesmen kesiapan pemerintah dan yang hasil akhirnya berupa nilai yang dapat digunakan untuk menyusun peringkat. Dalam pelaksanaan PEGI ini juga ada beberapa 5 dimensi yang harus dinilai. Di antaranya yang pertama kebijakan, kedua kelembagaan, yang ketiga infrastruktur, yang keempat aplikasi, dan yang terakhir perencanaan. Ringkasan materi yang ketiga yakni ada pengukuran dan penggunaan digitalisasi. Dalam pengukuran penggunaan digitalisasi ini, kita dapat mengukurnya dengan cara melakukan perbandingan secara global dan memiliki beberapa indikator. Di antaranya, pertama ada input indikator, yang kedua ada output indikator, yang ketiga ada usage atau intensity indikator, yang keempat ada impact atau efek indikator, yang kelima ada environmental atau readiness indikator. Dalam bagian isi ini ada contoh yang digunakan yakni penggunaan Surabaya Single Window atau SSW digitalisasi dalam proses pelayanan publik di Surabaya. Perizinan secara online tersebut atau yang lebih dikenal dengan SSW itu sudah diluncurkan oleh Tri Risma hari ini di era pemerintahnya sebagai Wali Kota Surabaya pada saat itu. Dalam proses pelayanan perizinan yang dilakukan secara online tersebut juga melakukan pengisian melalui form terkait pemilihan jenis perizinan yang akan dilakukan. Selanjutnya pemohon menyetorkan berkas ke unit pelayanan terpadu satu pintu atau UPTSP untuk bisa diverifikasi terkait permohonan yang diajukannya melalui tugas bagian loket Desi KTR. Layanan perizinan secara online juga terintegrasi dengan sistem informasi manajemen online di beberapa SKPD atau yang dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Bagian yang kedua yakni ada data. Dalam contoh gambar tersebut ada berkas masuk mulai tahun 2011 sampai 2015 terkait sesudah dan sebelum adanya SSW, yang mana di tahun 2013 terdapat peluncuran Surabaya Single Window tersebut. Dari hasil tersebut sudah terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan dan penurunan jumlah berkas masuk pada 2013. Saat Surabaya Single Window diluncurkan terjadi kenaikan jumlah berkas walaupun tidak naik secara drastis. Terjadi peningkatan tertinggi jumlah berkas masuk yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah 89.713 berkas. Namun pada 2015 terjadi penurunan jumlah berkas. Yang ketiga yakni ada analisis. Analisis yang pertama yakni terkait penilaian. Yang pertama ada dimensi kebijakan. Wali Kota Surabaya memiliki ketentuan visi yakni menuju Surabaya lebih baik, kota jasa perdagangan yang cerdas, bermartabat, dan memiliki wawasan juga untuk misinya. Salah satunya yakni bisa mengembangkan sumber daya manusia dengan cara melakukan pemanfaatan teknologi di era saat ini. Inilah awal lahirnya kebijakan. Dimensi yang kedua yakni kelembagaan. Dalam kelembagaan dinas penanaman modal tersebut juga terdapat struktural yang lengkap sehingga semua tugas dan fungsi bisa terarah. SSW ini juga menggunakan unit pelayanan terpadu satu pintu. Dimensi yang ketiga yakni terkait infrastruktur. Adanya aplikasi Surabaya Single Window ini akan membuat perizinan lebih praktis dan tidak memakan waktu yang lama, membuat proses sistem perizinan semakin mudah. Dimensi yang keempat yakni aplikasi. Surabaya Single Window meluncurkan pada tahun 2013 yang mana saat itu masih berbasis web online dan terus berkembang menjadi sebuah aplikasi SSW mobile app pada tahun 2016. Adapun pengukuran parameter dimensi ini yaitu situs web. Dimensi yang kelima yakni perencanaan. Rencana yang dilakukan dalam proses perencanaan ini dilakukan secara detail, jadi selalu ada penilaian dan evaluasi terkait proses yang dilakukannya.
Analisis yang kedua yakni terkait pengukuran. Dalam pengukuran ini ada beberapa indikator yang digunakan. Yang pertama ada input indikator. Kota Surabaya ini benar-benar melakukan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan tersebut untuk perizinan yang disediakan secara online. Yang kedua ada output indikator. Di era perkembangan teknologi yang pesat ini, pemerintah Kota Surabaya banyak merealisasikan aplikasi digital. Salah satunya SSW. Yang ketiga yakni impact indikator, yang mana dengan adanya perizinan yang dilakukan secara online atau SSW ini mempunyai dampak yang baik dari segi waktu yang hanya memerlukan 14-30 hari kerja saja. Yang keempat ada usage atau intensity indikator. Tidak ada data pengguna aktual aplikasi Surabaya Single Window ini, namun ini dapat dilihat dari jumlah berkas perizinan yang masuk yang meningkat. Yang kelima ada environmental atau readiness indikator. Berdasarkan data yang diperoleh, pengguna Surabaya Single Window ini sudah cukup baik digunakan dalam pelayanan publik karena berdasarkan data diperoleh peningkatan jumlah berkas masuk akibat pengguna SSW ini. Untuk perbaikannya, yang pertama, masih ada kendala terkait jaringan yang kurang baik atau error saat memproses data. Oleh karena itu, pemerintah Surabaya selalu berkolaborasi dengan bagian TIK. Yang kedua, masyarakat tidak bisa mengoperasikannya atau tidak bisa melakukan prosesnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah Kota Surabaya melakukan sosialisasi. Yang ketiga, kurangnya mencantumkan kontak telepon pada web maupun aplikasi. Seharusnya dalam hal ini, kontak telepon harus dicantumkan. Jadi ketika masyarakat merasa kebingungan atau ada perlu yang ditanyakan, maka masyarakat harus bisa menghubunginya secara langsung. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.